Indonesia memproduksi film untuk dijadikan alat propaganda politik Jepang. Film diputar di bioskop dengan batasan hanya untuk menampilkan propaganda Jepang. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Setiap tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional. Peringatan ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap dunia perfilman Indonesia. Dalam dunia perfilman Indonesia, terdapat sejarah yang panjang, hingga akhirnya berkembang seperti sekarang ini. Pada mulanya, proyeksi film di Indonesia muncul ketika zaman kolonial yang hanya dapat disaksikan oleh orang yang berasal dari Eropa dan Amerika saja. Definisi dari film Indonesia itu sendiri dirangkum oleh Badan Perfilman Indonesia sebagai kumpulan berbagai film yang diciptakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia secara keseluruhan sebagai kekayaan intelektual yang dimiliki warga negara Indonesia dalam pengawasan Badan Hukum Indonesia. Setiap tahun ke tahun, biasanya diadakan Festival Film Indonesia yang ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada insan film yang ada di Indonesia. Berikut sejarah perfilman Indonesia dari periode ke periode. Periode tahun 1900 sampai tahun 1942. Pada tanggal 5 Desember tahun 1900, didirikan bioskop pertama kali di Indonesia yang terletak di Tanah Abang, Batavia yang bernama Gambar Hidup. Pada saat awal perfilman Indonesia, bioskop tersebut hanya menayangkan film bisu. Lutung Kasarung menjadi film bisu pertama yang diciptakan di Indonesia pada tahun 1926 yang disutradarai oleh George Crughes dan L. Veldop. Film tersebut ditayangkan di Teater Elite and Majestic Bandung pada tanggal 31 Desember tahun 1926. Tahun 1931, Indonesia pertama kali menciptakan film bicara, namun hasilnya dianggap kurang memuaskan. Kemudian pada tahun 1934, seorang wartawan Belanda yang bernama Albert Baling mulai mempelajari film dan mengajak Wong bersaudara untuk menciptakan sebuah film, dengan mendatangkan tokoh dari film dokumenter Belanda yang bernama Manus Franken. Wong bersaudara sendiri adalah Nelson, Joshua dan Othniel. Mereka adalah tiga sutradara yang bersaudara dan juru kamera kakak beradik yang beretnis Tionghoa, putra dari Wong Siong Tek, seorang pendeta Advent. Periode tahun 1942 sampai tahun 1949. Pada era ini, Indonesia memproduksi film untuk dijadikan alat propaganda politik Jepang. Film diputar di bioskop dengan batasan hanya untuk menampilkan propaganda Jepang. Hal ini menyebabkan produksi film nasional menyusut. Perusahaan film Jepang yang beroperasi di Indonesia menyebabkan keterbatasan ruang gerak serta kesempatan para artis beserta karyawannya dalam memproduksi film, sehingga usaha swasta di bidang film mulai lenyap. Orang-orang yang berprofesi sebagai artis mencari berbagai cara untuk dapat tetap hidup, salah satunya dengan naik panggung sandiwara. Kala itu, rombongan sandiwara yang terkenal dan dianggap profesional seperti Bintang Surabaya, Pancawarna, dan Cahaya Timur di Pulau Jawa. Periode tahun 1950 sampai tahun 1962. Titik terang perfilman Indonesia mulai terlihat saat tahun 1950, saat sutradara Indonesia Usmar Ismail berhasil memproduksi film berjudul Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi melalui perusahaan film miliknya sendiri, Perfini. Hari pertama pengambilan gambar dari film ini adalah tanggal 30 Maret tahun 1950. Itulah kenapa Hari Perfilman Nasional ditetapkan oleh Dewan Film Nasional di tanggal tersebut. Film Darah dan Doa menuai sukses karena menggambarkan ideologi yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Kemudian pada tahun 1951, Metropol diresmikan sebagai bioskop terbesar dan megah pada zamannya. Kala itu, jumlah penonton meningkat pesat. Lalu pada tahun 1955 dibentuk Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan juga Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia yang melebur jadi satu menjadi Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia. Periode tahun 1962 sampai tahun 1965. Pada periode ini terdapat beberapa peristiwa penting terutama berkaitan dengan politik, misalnya aksi pengganyangan pada beberapa film yang terindikasi menjadi agen imperialisme Amerika Serikat, pencopotan reklame, pembakaran gedung bioskop, hingga pemboikotan. Akibat adanya peristiwa tersebut, jumlah gedung bioskop mulai menurun dari awalnya 700 bioskop pada tahun 1964 menjadi 350 bioskop pada tahun 1965.
Periode tahun 1965 sampai tahun 1970. Pada periode ini, G30 SPKI menyebabkan gejolak politik yang menjadikan perusahaan bioskop mengalami dilema akibat rusaknya peredaran film, karena gerakan anti-imperialisme. Belum lagi, produksi film kala itu terbilang sedikit, sehingga pasokan untuk bioskop belum memadai. Tahun 1966 pemerintah mengadakan sanering yang menimbulkan inflasi sangat signifikan, sehingga melumpuhkan daya beli masyarakat. Namun hal tersebut justru memulihkan perfilman Indonesia, terutama dengan bantuan film impor di bioskop. Pada akhirnya animo masyarakat mulai meningkat diiringi dengan meningkatnya jumlah penonton. Periode tahun 1970 sampai tahun 1991. Pada periode ini, mulai ada kemajuan teknologi dalam pembuatan film dan dunia perbioskopan, diiringi dengan persaingannya dengan televisi Indonesia. Tahun 1978, pengusaha Indonesia bernama Sutwikatmono mendirikan Cineplex Jakarta Theater, disusul dengan Studio 21 pada tahun 1987. Pembangunan bioskop besar tersebut menyebabkan monopoli dan implikasi bagi bioskop kecil yang mulai menurun. Selain itu, adapun peristiwa pembajakan videotape yang muncul kala itu. Periode tahun 1991 sampai tahun 1998. Indonesia sempat mengalami mati suri pada periode ini dan setiap tahunnya hanya mampu memproduksi film sebanyak 2 hingga 3 buah saja. Munculnya film yang berbau dewasa menimbulkan keresahan di masyarakat. Perkembangan televisi serta teknologi seperti DVD, VCD, dan LD menyebabkan persaingan ketat dan kematian pada industri film. Hingga akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang berisikan tentang peniadaan kewajiban izin produksi. Namun, munculnya peraturan tersebut dianggap kurang menguntungkan dan menyebabkan kesulitan produksi. Pada masa ini, sinetron juga menjadi hiburan utama masyarakat dan meningkat pesat sehingga memperburuk industri perfilman yang ada di dalam negeri. Periode tahun 1998 sampai tahun 2009. Krisis ekonomi dan kerusuhan yang berbau sara serta berakhirnya Orde Baru pada 1998, menyebabkan industri perfilman Indonesia hampir mati. Namun, pada tahun 1999 perfilman Indonesia dianggap bangkit kembali. Jumlah pertumbuhan produksi film juga mulai meningkat dengan pesat, sekalipun pada kala itu film Indonesia didominasi dengan film remaja dan film horor. Hingga pada tahun 2005, Blitz Megaplex hadir di Jakarta dan Bandung membangun sebuah konsep baru. Periode tahun 2010 sampai tahun 2019. Hampir satu dekade pertumbuhan perfilman Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tak hanya dari segi pembangunannya, melainkan juga kehadiran berbagai asosiasi yang ikut mendukung di balik layar. Adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi perfilman Indonesia, terlebih memiliki pokok peraturan yakni pada bioskop Indonesia mengutamakan pertunjukan film Indonesia. Periode 2020 sampai sekarang, industri perfilman harus mengalami kelumpuhannya lagi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Kasus yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk memberlakukan keputusan penegakan pembatasan kegiatan masyarakat yang berimbas pada industri perfilman. Namun dengan kemajuan teknologi dan internet, membuat platform streaming seperti Netflix, Viu, dan lain sebagainya mulai digemari banyak orang. Sehingga di kala pandemi, film banyak dirilis di platform streaming. Hingga akhirnya, pada akhir 2021, bioskop kembali dibuka dengan adanya peraturan ketat mengenai protokol kesehatan mulai dari pembatasan jumlah penonton, jarak saat menonton, hingga aturan lain yang harus diikuti oleh para penonton bioskop yang hadir. Demikian penjelasan mengenai sejarah panjang perfilman Indonesia. Semoga film-film Indonesia semakin berkembang dan mendapatkan banyak apresiasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.